Roh Kudus untuk memegang tangan kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala agar tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bersama-sama kita pujikan Kudus, Kudus Tuhan. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni Ajaib Tuhan. ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang diberi menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya pada pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan menerima sembah sujud kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah bagi aku selagi aku ada. Jemaat dipersilahkan duduk. Saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita kembali. Kita akan datang kepadanya, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Sama-sama kita pujikan. Mulia, sembah Raja mulia.
dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mati dibangkitkan jadi raja. Sekali lagi kita pujikan bersama-sama. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Hanya bagi Dia kita puji, hormat dan kuasa. Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji dan ditinggikan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Saudara kita semua berdiri. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita mohon pengampunannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Jika semalam kami boleh beristirahat tidur, dan pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan, dan kami boleh menikmati kasih karunia, dan kami juga boleh memuji, menyembah, serta mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan pada hari ini sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Seringkali kami bersikap angkuh, kami egois Tuhan. Kami sombong, bahkan kami membenci sesama kami. Kesempatan ini Tuhan kami mohon pengampunan-Mu. Dan ajarkanlah setiap kami untuk selalu kami peduli terhadap sesama kami. Menghargai sesama kami. Bahkan menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Pengampun. Pagi ini kami sudah diampuni. Amin. Jemaat Tuhan, berita anugerah untuk kita semua demikian.
Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Saya undang kita semua duduk kembali. Untuk meresponi akan panggilan Tuhan melalui apa yang sudah kita terima pada pagi ini. Kita sudah diampuninya. Saya mengajak kita bersama, kita pujikan, hanya Engkau yang menjadi tempat jawabanku. Kau telah buktikan cintanya padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat Hanya jawaban. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu. Ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, Kau telah buktikan cintamu padaku. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saya mengundang kita semua berdiri. Ya, kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang kita rangkai dengan ayat emas pada bulan ini.
Kita baca mulai dari alamat ayatnya 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6 sampai 8. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kita bersama-sama membaca ayat emas kita 1, 2, 3. Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik pada Tuhan, Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saya mengajak kita bersama sebelum kita mengikrarkan iman pengakuan kita dalam kasih setia Tuhan dalam iman rasuli. Kita sama-sama angkat satu pujian. Kau diberi kuasa. Kita semua bertepuk tangan. Kita pujikan ini dengan semangat. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, dengan daya hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pembangkitnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah baginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Undang kita semua berdiri. bangkitlah Ya. gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pada pagi ini sama-sama menjadi pemenang di dalam Tuhan. Mari kita bersama mengikrarkan akan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama akan menyerahkan persembahan yang sudah persiapkan dari rumah tentunya buat kita. Nah, sebelum kita menyerahkan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan ini diedarkan kepada petugas yang ditugaskan, dipersilakan untuk mengambil posisi, kita pujikan bersama-sama. Oh my soul. Saya persilakan pada tugas yang persembahan. Ya. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
semua berdiri. Oh my soul, I worship your holy name. Persilakan Losana akan memimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara bersama kita berdoa menyerahkan persembahan dan juga syafaat kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami lewati, bahkan pada pagi hari ini ketika kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, semua bukan karena kami hebat, semua bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu, Engkaulah yang melayakkan kami, menuntun kami hari demi hari, bahkan hari ini melayakkan kami untuk berjumpa dengan Engkau di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah persekutuan ini kami juga bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan kami. Kami berdoa kiranya Engkau mari menguduskan, memberkati persembahan ini untuk boleh menjadi berkat di dalam pelayanan di GKT Ampenan. Tuhan juga kiranya memberkati setiap kami supaya kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan juga yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami untuk terus setia melayani Tuhan, setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Pada saat ini kami juga datang dengan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mari menolong keluarga kami satu demi satu di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi di dalam keluarga kami. Bahkan mungkin kami menghadapi berbagai perbedaan pendapat, berbagai perbedaan pandangan yang mungkin juga membuat kami hidup dengan saling tidak mengasihi satu dengan yang lain. Tapi pada pagi hari ini kami datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa. Kasih-Mu boleh menjadi dasar bagi kami untuk boleh saling menerima, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi di dalam keluarga. Kami bisa menyelesaikannya dengan berdasarkan pada kasih-Mu saja ya Bapa. Jika pada saat ini Engkau mendapati keluarga kami, pada saat ini saling berseteru satu dengan yang lain, hidup bermusuhan satu dengan yang lain, kiranya Engkau menolong kami ya Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami boleh saling menerima satu dengan yang lain, boleh saling memaafkan satu dengan yang lain. Hingga pada akhirnya keluarga kami penuh dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami di dalam studi mereka masing-masing, di dalam kebutuhan dana studi yang mereka butuhkan. Kami tetap berdoa, kami sebagai orang tua, di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam usaha kami mencari materi, mencari uang untuk kebutuhan anak-anak kami. Kiranya Engkau berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang baik sebagai bekal bagi kami, untuk boleh menghidupi anak-anak kami, terkhususnya untuk menolong mereka, untuk boleh menyelesaikan studi mereka. Kiranya Engkau menolong segala kesulitan yang mereka hadapi di dalam studi mereka, kiranya mereka boleh melewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa menyerahkan masyarakat yang ada di lingkungan gereja ini. Kami bersyukur untuk setiap tetangga-tetangga yang baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi GKT Ampenan. Kiranya Engkau mari menolong lingkungan sekitar gereja, masyarakat-masyarakat yang hidup di lingkungan gereja, yang hidup di sekitar lingkungan gereja. Engkau kiranya menolong mereka di dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Keluarga mereka pun Tuhan memberkati. RT, RW yang ada di tempat ini, Engkau juga kiranya mari menolong ya Tuhan, supaya kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain. Gereja dan juga masyarakat sekitar boleh saling berdampingan satu dengan yang lain dengan penuh damai. Terima kasih ya Tuhan, kiranya keberadaan gereja ini boleh memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membawa seru doa kami. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat silahkan duduk kembali. Pagi ini juga kita akan diberkati melalui pujian dari keluarga besar Ibu Lili Indrawati. Kepada keluarga besar Ibu Lili dipersilahkan. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini keluarga kami akan memberikan kesaksian tentang betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami melalui pujian. Di dalam setiap kehidupan keluarga kami
setiap kami pasti mengalami suatu cobaan, tantangan, baik itu dalam kesehatan, keuangan, maupun dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi kami percaya dan yakin kami sandar pada lengan yang kekal. Kami mempunyai Allah yang besar, yang berkuasa melakukan segala perkara buat kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu setia menemani kita, di sisi kita, dalam setiap langkah kehidupan kita, menemani dan menerangi kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sandar pada lengan yang kekal. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, aman tiada bahaya. Pada lengan yang kekal. Pula indah jalanmu sampai sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, dan tiada bahaya. Pada lengan yang kekal. Karena di dalam lengannya yang kekal, ada kekuatan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera yang membuat kita terus berjalan melangkah sekalipun di dalam badai. Takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Di sisimu, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, aman tiada bahaya. Pada lengan yang kekal. Aman tiada bahaya. Pada lengan yang kekal. Pada lengan yang kekal. Puji Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah di dalam setiap keluarga dan keluarga besar kita. Kerinduan kami setiap minggu selalu ada yang memuji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, mungkin 2 minggu, stuck tidak ada yang memuji Tuhan seperti yang kita saksikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kerinduan kami setiap minggu, kalau bisa ada yang muji Tuhan dari keluarga besar yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mohon kesabarannya. Sebentar kita akan mendengarkan warta gereja yang mungkin karena ini minggu terakhir biasanya cukup panjang. Silakan kepada Penatua yang akan menyampaikan wartanya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pertama-tama perkenankan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di sini. Silakan berdiri di tempat jikalau ada. Tidak ada, terima kasih. Perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko dan tim musik, singer semua yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini, melayani kita semua untuk memimpin ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Lausahana yang akan menyampaikan firman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta minggu ini, ibadah raya GKT Ampenan pada minggu depan, tanggal 2 Agustus, bahaya kompromi di tengah dunia, disampaikan oleh Evangelis Hana. Ada 2 kali ibadah pada pukul 7 dan 9.30, silakan hadir. Kemudian hari Kamis 30 Juli juga ada persekutuan kelompok kecil atau komsel dengan wilayah masing-masing. Kelompok Roma di rumah Bapak Septia, kelompok Filipi di rumah Bapak Arnold Nababan, kelompok Galatia di rumah Bapak Ricci, tapi dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus. Kelompok Kolose di ruang Serbaguna GKT Ampenan, kelompok Efesus di rumah Bapak Andi Karana, kelompok Korintus 1 di rumah Bapak Robianto, dan kelompok Korintus 2 di rumah Bapak Bambang Gentur. Silahkan hadir di lokasi terdekat dengan rumah dari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya, ada persekutuan pemuda pada tanggal 1 Agustus, Welcome Home. Ibadah ini akan diadakan acara penyambutan juga bagi teman-teman pemuda-pemudi yang baru lulus dari SMA. Diadakan pada pukul 7 di ruang Serbaguna. Persekutuan remaja pada hari Minggu tanggal 2 Agustus level up oleh Laus Vincentia pukul 7.30 di RSG juga. Selanjutnya hari ini setelah ibadah umum 1 ada pemeriksaan kesehatan. Silakan Bapak Ibu yang membutuhkan akan dilayani oleh Dr. Anom. Gereja juga akan mengadakan kegiatan donor darah dari Komisi Misi dan Diakonia pada hari Minggu 30 Agustus 2026 dilayani oleh PMI. Jadi bagi anggota jemaat yang mau mendonorkan darahnya silakan mempersiapkan diri. Ada kegiatan bakti sosial juga dari Komisi Misi dan Diakonia berupa pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu minggu depan 1 Agustus 2026 pukul 9 sampai 11.30 yang untuk melayani lingkungan di belakang gereja, yaitu lingkungan Taman Seruni. Mohon dukungan dan doa dari anggota jemaat supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Informasi tambahan, sesuai dengan hasil rapat penatua, diputuskan bahwa mobil merah akan dijual. Sudah lama mobil ini melayani kita, sudah waktunya kita lepaskan. Nah, pertama-tama diberikan kesempatan dulu kepada anggota jemaat yang mau membeli, silakan menghubungi penatua, ditunggu sampai 31 Juli 2026. Nah, jikalau tidak ada yang berminat hingga tanggal itu akan ditawarkan kepada pihak di luar jemaat. Mohon kesediaannya juga untuk menunggu, kita akan diberkati ya oleh Pendeta Sarah yang sudah bersama kita berapa lama? Hampir sebulan. Silakan mau berbagi suka dan duka. Kesan dan pesan. Selamat pagi. Saya sangat-sangat bersukacita dan bersyukur oleh kesempatan yang Tuhan berikan, yang pada awalnya memang untuk berlibur karena saya memiliki hubungan batin dan kasih besti dengan keluarga Pendeta Yance. Tetapi di dalam liburan yang Tuhan izinkan, Tuhan berkenan juga untuk saya berbagian dalam pelayanan. Hampir semua komisi, kecuali komisi pria, saya tidak ada di sana. Dan yang luar biasa adalah
baik hamba Tuhan, penatua dan semua jemaat, membawa saya berjalan-jalan berkeliling di hampir semua tempat wisata di Lombok ini. Dan sebagian besar mereka menanyakan, Mukse, sudahkah pergi ke sini, ke situ, makan ini, makan itu? Loh, saya sudah makan ini. Sehingga membuat saya ketika ada di sini, sungguh jujur, saya tidak merasa saya ini sedang bertamu. Saya ini sebagai tamu, saya merasa ini di rumah saya sendiri begitu. Mungkin saya juga terlalu pede abis gitu kan. Tetapi di sisi lain luar biasanya adalah jemaat GKT Ampenan itu begitu penuh cinta kasih dan terbuka hati. Dan banyak di antara mereka bahkan penatua, Mukse, kalau bisa jangan hanya sekali gitu kan ya. Nanti next time gitu boleh datang lagi. Begitukah? Sampai kemudian adik saya ketika kami diajak berjalan-jalan di Bluefin, pas adik saya telepon video call lalu mendengar gitu, adik saya berkata, oke, kalau begitu aku jadwal ya, supaya disediakan uangnya nanti gini-gini waktu, demikian kesehatan juga begitu. Semoga Tuhan izinkan dan bukakan jalan untuk saya boleh datang kembali. Ya, semoga jemaat GKT Pos PI, Pos PI, aduh saya mentang-mentang menjadi gembala Pos PI 18 tahun, GKT Ampenan gitu kan ya. Dengan senang hati menerima saya, semua penatua dan juga hamba Tuhannya. Saya terus mendoakan di dalam kasih bahkan selama di sini dan sebelum ada di sini. Memang berkaitan dengan pendeta Yance sekeluarga begitu. Saya sangat-sangat merindukan, mengharapkan dan di dalam doa pribadi saya agar GKT Ampenan semua jemaat hamba Tuhan dan penatua terus menerus ditolong, diberkati dan dipimpin oleh Tuhan berjalan di dalam perlombaan, jalur perlombaan yang Tuhan sediakan dan tetapkan. Supaya tidak ada yang adem ayem sudah merasa menjadi Kristen, that's it, sudah cukup. Tidak, kita terus harus ada di jalur perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan hanya merasa adem ayem, sudah Kristen wis aman, wis mati masuk surga, sudah segala sesuatunya safe, sudah. No, ya. Tuhan memberikan anugerah sedemikian luar biasa, bayar mahal untuk kita, menciptakan kita sebagai manusia baru, supaya kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Itu goal setting kenapa kita diselamatkan, kenapa Yesus bayar mahal untuk kita. Ya, semoga kita berbahagia, bersukacita di dalam segala bidang kehidupan. Tuhan memberkati dan saya pamitan. Bukan hari ini, masih ada hari-hari. Tanggal 31 saya pulang bersama mama dari pendeta Yance. Ya. Pagi jam 6 begitu, nanti pendeta Yance dari bandara menjemput, lalu sementara tinggal di rumah beliau yang baru. Karena sudah direnovasi ini itu video call, Ning, ini Neng, wah keren, nanti ya Neng nanti tinggal di sini begitu sementara. Karena kenapa saya harus pulang? Karena dua hal. Keponakan saya itu akan wisuda tanggal 6 dan kakaknya akan menikah tanggal 8. Jadi demikian, mohon pamit. Terima kasih, sungguh terima kasih untuk keramah tamahan kasih kebaikan dari semua jemaat, hamba Tuhan dan penatua. Sungguh kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Sarah juga untuk pelayanannya, untuk semua yang telah dibagikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap kesempatan Pendeta Sarah untuk melayani, kemanapun Pendeta Sarah pergi,
Tuhan senantiasa menyertai. Saya kembalikan kepada Pak Eko. Silakan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu tentunya. Sembari kita mempersiapkan hati, saya mengajak kita semua naikkan satu pujian, jadikan aku indah. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan untuk terus hidup taat dan setia mengikuti Engkau bahkan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mari mengurapi setiap kami, baik itu hamba yang akan menyampaikan maupun setiap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Kiranya penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32, mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ayat 1 hingga ayat yang ke-32. Saya akan baca Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Dan kemudian ayat 22 sampai 32 kita akan baca bergantian. Kejadian pasal 32, Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim.
Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan membuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah daripada apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.'" Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Selanjutnya kita baca bergantian, saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Lalu kata orang itu, "Namamu itu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang."
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jalan pulang keberanian menghadapi masa lalu. Nah, Bapak Ibu gambarnya sudah ditampilkan ya. Bapak Ibu mungkin pernah menonton film ini. Sebuah film Disney yang cukup terkenal dengan pesan moral yang sangat-sangat baik. Jadi di dalam film ini menceritakan tentang keluarga ya. Jadi ada seorang raja yang bernama Mustafa. Dia punya seorang anak bernama Simba. Ini ada di gambarnya. Punya anak bernama Simba. Mereka hidup di dalam hubungan keluarga yang sangat-sangat baik. Saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Namun di dalam kerajaan itu ada juga orang-orang yang ingin merebut kerajaan, orang-orang yang ingin menghancurkan kerajaan. Ada seorang yang punya karakter buruk ya, namanya Scar. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa Scar ini kemudian memanipulasi keadaan. Dia sengaja merancang suatu keadaan di mana Simba, anak dari raja ini, kemudian ditempatkan di dalam suatu keadaan yang bermasalah, ditempatkan di sebuah tempat yang bisa membahayakan nyawanya. Kemudian karena raja ini melihat bahwa anaknya berada di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, raja ini kemudian berniat untuk datang menyelamatkan anaknya ini. Nah, di dalam tindakan dia untuk menyelamatkan anaknya ini, kemudian dia berpulang ya, dia mati di dalam tindakan dia untuk menyelamatkan anaknya ini. Kemudian sang anak ini yaitu Simba, ini hidup di dalam perasaan bersalah yang luar biasa. Sang pamannya tadi yang bernama Scar yang merancangkan kejahatan itu kemudian setiap hari mengatakan kepada Simba bahwa ayahnya mati karena tindakannya dia. Bahwa ayahnya mati itu karena kesalahannya dia. Kemudian Simba ini hidup di dalam perasaan bersalah yang luar biasa Bapak Ibu. Kemudian dia memilih untuk meninggalkan kerajaan, melarikan diri, pergi hidup di tempat yang sangat-sangat jauh dari kerajaan. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika di dalam pelariannya itu dia berjumpa dengan beberapa temannya yang bernama Timon dan juga Pumba. Nah Bapak Ibu, di dalam perjumpaan mereka ini, teman-temannya ini kemudian mengajari Simba hidup dengan salah satu filosofi yang sangat terkenal, yaitu Hakuna Matata. Ini simbol yang juga sempat tren beberapa waktu lalu. Mereka kemudian mendorong Simba untuk hidup, pegang salah satu filosofi hidup, yaitu Hakuna Matata. Bapak Ibu sebenarnya Hakuna Matata ini punya satu makna yang sangat-sangat baik. Di dalam bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang Afrika, yaitu Swahili, salah satu tempat yang ada di sana. Artinya adalah jangan khawatir, tidak ada masalah. Sebuah pesan yang sebenarnya sangat-sangat baik Bapak Ibu. Tetapi kemudian ini menjadi moto hidup dari Simba dan juga teman-temannya, hingga membuat Simba itu kemudian hidup di dalam pelarian dalam waktu yang sangat-sangat lama, tetapi kemudian pada suatu saat di akhir cerita dikatakan bahwa dia ditolong, dia mendapat cerita yang sebenarnya, ada satu temannya yang kemudian menolong dia hingga pada akhirnya dia kembali lagi ke dalam kerajaannya, kembali lagi ke dalam keluarganya, dan kemudian dia melanjutkan tahta yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu seperti Simba ya. Kita pegang konsep filosofi hidup Hakuna Matata yang sebenarnya maknanya sangat-sangat baik. Jangan khawatir, nikmati hidup ini, tidak ada masalah. Kita seringkali kemudian menggunakan istilah ini untuk apa? Untuk melarikan diri dari masalah hidup kita. Ya udah ada masalah, ya udah. Jangan khawatir, jangan takut. Suatu hal yang sebenarnya baik Bapak Ibu. Tapi seringkali kita mencoba untuk melarikan diri dari masalah. Kita mencoba untuk meninggalkan masalah hidup kita yang sudah kita sebabkan. Kita melarikan diri dan kemudian kita seringkali berpikir bahwa oh dengan menjauh, dengan sibuk, melarikan diri, maka perlahan masalah itu akan selesai dengan sendirinya.
Seringkali kita kemudian memilih untuk menghindari percakapan-percakapan yang mungkin sulit, tapi dari percakapan itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kita memilih untuk menghindari percakapan-percakapan itu. Kita juga memilih untuk apa? Untuk mengubur luka-luka atau trauma-trauma masa lalu yang bagi kita itu kalau dibuka lagi, itu sungguh-sungguh bisa menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Walaupun sebenarnya kita butuh untuk ditolong Bapak Ibu, luka itu butuh untuk disembuhkan. Tapi kita pilih untuk simpan itu di dalam hati kita pilih untuk keep itu di dalam hati kita, dan kita pikir bahwa itu akan selesai dengan sendirinya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah demikian? Benarkah ketika luka yang timbul, yang kita dapatkan dari sesama, kemudian kita pilih untuk kubur itu dalam-dalam? Benarkah luka itu ketika kita pilih untuk kubur, kemudian itu hilang dengan sendirinya? Atau benarkah ketika kemarahan, kepahitan yang ada di dalam hati kita, ketika kita pilih untuk kubur itu dalam-dalam, kita pilih untuk tidak selesaikan, kita pilih untuk menghindar, apakah itu benar-benar suatu saat akan selesai? Atau itu ada jauh di dalam hati kita, dan suatu saat itu bisa muncul kembali, itu bisa timbul kembali. Ketika mungkin ada kejadian-kejadian tertentu terjadi, luka itu muncul lagi, trauma itu muncul lagi, atau kemarahan itu muncul lagi, sehingga kita butuh untuk selesaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan keluar dari masalah itu bukan pelarian. Pelarian sama sekali tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat cerita yang kita baca hari ini, yaitu tentang Yakub, Yakub pun melakukan pelarian bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi dia melakukan pelarian yang sangat-sangat lama, 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Di cerita-cerita sebelumnya dikatakan bahwa Yakub pernah menyakiti hati keluarganya, yaitu Esau kakaknya dan juga ayahnya, Ishak. Setelah menyakiti hati keluarganya, dia kemudian melarikan diri ke Haran, sebuah tempat yang jauh. Dia hidup di Haran selama 20 tahun. Jadi perhitungannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. 7 tahun dia kerja dengan tujuan untuk dapat Rahel, tetapi kemudian karena nggak dapatnya Lea, dia kerja lagi 7 tahun, dan pada akhirnya mendapatkan Rahel, total 14 tahun. 6 tahun sisanya dia bekerja mati-matian pagi siang malam untuk mendapatkan ternak, untuk mendapatkan harta, materi. Jadi total 20 tahun dia hidup di Haran, hidup di dalam pelarian yang cukup lama dari kakaknya. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam masa pelarian ini, Yakub juga melakukan banyak hal ya. Dia bekerja dengan sangat-sangat keras. Dia berkeluarga, punya 2 istri dan juga beberapa anak, dan juga dia mengumpulkan harta. Hartanya juga cukup banyak. Dan kemudian ketika Tuhan memanggil dia kembali, untuk kembali lagi ke tanah perjanjian, disitulah kita kemudian melihat bahwa ternyata luka di masa lalu, ternyata kesalahan-kesalahan di masa lalu itu tidak terkubur, itu tidak hilang Bapak Ibu. Itu timbul lagi. Maka kita ketika melihat bahwa ketika Yakub harus berhadapan dengan fakta dia harus pulang, mau nggak mau, dia harus berhadapan dengan luka yang disebabkan masa lalu. Dia harus berhadapan dengan kesalahan yang di masa lalu pernah ia sebabkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelarian itu mungkin memberikan kita kenyamanan sementara. Ketika kita menyebabkan sebuah masalah terjadi, kita melarikan diri. Atau ketika kita menemukan luka di dalam keluarga, kita melarikan diri jauh dari sumber luka itu. Kita merasa bahwa dengan lari semuanya akan selesai. Bapak Ibu, nampaknya demikian. Ketika pelarian itu kita rasa bisa memberikan kenyamanan sementara, tetapi tidak pernah bisa memberikan penyelesaian yang sejati. Mungkin kita rasa lari itu satu-satunya cara yang paling baik dari masalah kita. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelarian itu sama sekali tidak pernah bisa memberikan jalan keluar. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama-sama untuk berani menghadapi kesalahan kita di masa lalu, berani membuka kembali luka, berani membuka kembali trauma-trauma kita di masa lalu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Yakub selama ini hidup 20 tahun Bapak Ibu. Kita pikir ya udah ya 20 tahun semua masalah itu selesai, gak perlu lagi menyelesaikan satu masalah itu. Tetapi setelah 20 tahun berjalan Tuhan katakan masalah itu harus diselesaikan. Setelah itu baru Yakub masuk ke tahap hidup dia yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya punya 2 orang kakak. Kakak pertama, kakak kedua.
Mereka hidup di rumah, hidup di dalam keluarga kami sangat-sangat singkat. Karena mereka ketika sudah bertumbuh sekitar 6-7 tahun, pindah tinggal sama tante. Tante ini kakaknya mama. Yang nomor 2 pun demikian, ketika tinggal di situ, lulus, pergi lagi keluar kota kerja, kembali ke rumah pun Bapak Ibu Saudara, datang menyapa kita di rumah, kemudian kembali lagi ke rumah tante. Dulu ketika kecil saya pikir, oh karena makanan di rumah tante lebih enak. Karena memang begitu, tante saya suka buat kue. Oh makanan di rumah tante itu lebih enak, tante masaknya beragam, kuenya enak, makanannya lebih enak lah intinya. Tapi kemudian setelah melihat keadaan rumah bertumbuh dewasa, melihat keadaan rumah, saya melihat selain karena makanannya enak, mereka juga melarikan diri dari masalah-masalah yang ada di dalam rumah. Gak suka melihat keadaan yang ada di dalam rumah, relasi mereka dengan orang tua, dengan papa, itu buruk sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka hidup di dalam jarak yang sangat-sangat jauh dari papa saya dan waktu yang sangat-sangat lama. Bahkan sampai ada yang sudah berkeluarga, hidup sangat-sangat jauh dari papa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Masalah mereka dengan papa itu baru selesai itu ketika kita duduk bersama-sama, kumpul, berani buka apa yang menjadi luka di dalam hati mereka, baru masalah itu selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan kita di masa lalu, luka dan juga berbagai trauma itu tidak bisa selesai dengan sendirinya. Mungkin kita pikir selama ini tenang-tenang, teduh ada di dalam hati kita. Kemudian kita pikir itu udah beres. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita bersama-sama. Itu butuh untuk diselesaikan. Relasi kita yang rusak dengan sesama, yang mungkin sudah kita pendam bertahun-tahun, butuh untuk dibereskan, butuh untuk diselesaikan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat satu fakta hidup bahwa ada persoalan dalam hidup yang memang tidak benar-benar selesai dengan tuntas. Kita melihat banyak contoh. Ada orang yang meninggal sebelum sempat meminta maaf. Ada orang yang meninggal bahkan sebelum sempat memberi maaf. Atau ada hubungan yang tetap retak meskipun sudah berulang kali berusaha untuk memperbaiki. Atau ada upaya rekonsiliasi yang begitu sulit tetapi tidak menemukan titik terang. Kita sering menemukan keadaan-keadaan seperti ini. Kita dipanggil untuk menyelesaikan masa lalu, tapi kita juga berhadapan dengan realita ini. Terkadang menyelesaikan masa lalu itu tidak semudah itu Bapak Ibu. Kita seringkali berhadapan dengan situasi-situasi kita minta maaf berkali-kali tetapi kita tidak mendapat maaf. Atau kita berulang kali berusaha untuk memperbaiki tetapi kita tidak menemukan titik terang. Atau kita mungkin berusaha berulang kali untuk rekonsiliasi tapi tidak menemukan jalan keluarnya. Ini seringkali realita yang kita temukan ketika kita berhadapan dengan fakta bahwa kita harus menyelesaikan masalah yang ada di masa lalu yang pernah terjadi, luka yang pernah kita sebabkan atau luka yang kita rasakan, yang kita dapatkan, trauma yang kita dapatkan, atau masalah yang kita timbulkan. Ketika kita berusaha untuk menyelesaikan itu, kita juga berhadapan dengan satu realita bahwa itu tidak semudah itu. Namun firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita karena itu susah, karena itu sulit, maka kita belajar untuk menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yakub diperhadapkan dengan hal itu lagi, firman Tuhan menunjukkan satu realita bahwa dia takut luar biasa. Bahkan firman Tuhan mencatat di dalam ayat 7, bahwa sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Ketika dia harus berhadapan dengan Esau, orang yang 20 tahun pernah bersumpah bahwa dia akan membunuh Yakub. Bapak Ibu kalau baca cerita di dalam pasal-pasal sebelumnya, Esau itu bersumpah. Esau katakan bahwa suatu saat nanti dia akan membunuh Yakub. Yakub ketika harus berhadapan dengan ketakutan itu lagi, berhadapan dengan Esau lagi, dia merasakan ketakutan yang begitu luar biasa di dalam hati dia. Sehingga langkah dia untuk menyelesaikan masalah di masa lalu, itu tentu menjadi lebih sulit. Dikatakan di dalam doa, kalau Bapak Ibu memperhatikan doa yang dinaikkan oleh Yakub, dia doa dengan sangat-sangat jujur. Dia katakan, Tuhan aku tuh takut, jangan sampai Esau membunuh saya, membunuh istri-istri saya, atau membunuh anak-anak saya. Itu menjadi ketakutan yang begitu besar di dalam hatinya dia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang luar biasanya, Tuhan itu menolong
Yakub. Yakub takut. Alkitab mencatat. Yakub takut luar biasa, bahkan hatinya sesak ketika harus berhadapan dengan Esau. Karena dia tahu Esau dahulunya itu ingin membunuh dia. Maka langkah-langkah yang Yakub lakukan itu juga luar biasa ya. Dikatakan Yakub mengirim utusan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui respon Esau. Dan kalau kita lihat cerita, Esau meresponnya dengan baik. Kemudian Esau, dia memanggil Esau dengan sebutan tuan ya. Bapak Ibu kalau perhatikan teks ini berkali-kali, Yakub itu menempatkan diri sebagai hamba. Dia memanggil kakaknya, Esau, tuanku, aku hambamu. Berkali-kali dia menjelaskan itu. Dengan tujuan untuk membuat hati kakaknya itu lebih lembut untuk bisa menerima dia. Tindakan-tindakan ini lahir dari ketakutan yang ada di dalam hatinya dia, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia membagi rombongan menjadi dua. Dengan tujuan kalau satunya diserang oleh Esau mati, ya dia masih punya yang lain, masih ada pasukan yang lain. Kemudian dia mengirimkan banyak hadiah. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Setiap pasukan yang dikirim untuk bertemu dengan Esau, semuanya bawa hadiah. Dan hadiahnya bukan dikit Bapak Ibu, hadiahnya sangat-sangat banyak. Tadi kita baca, ada yang jumlahnya ratusan, ada yang jumlahnya puluhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa ketakutan yang ada di dalam hati Esau ketika berhadapan dengan masa lalu itu nyata, itu real, itu manusiawi. Maka Bapak Ibu kalau hari ini kita merasa begitu sulit untuk menyelesaikan masalah kita di masa lalu. Kita begitu sulit untuk rekonsiliasi dengan orang. Kita begitu sulit untuk memperbaiki relasi yang sudah rusak. Itu wajar. Yakub merasakan hal yang sama. Ketakutan-ketakutan itu muncul. Keraguan-keraguan itu muncul di dalam hatinya dia. Bahkan dia sudah memikir berbagai skenario yang ada di dalam kepalanya dia. Dia bahkan berpikir jangan-jangan Esau bunuh dia. Jangan-jangan Esau menyakiti keluarganya dan lain sebagainya. Seringkali kan kita begitu juga ya Bapak Ibu. Ketika kita menyelesaikan masalah, seringkali di kepala kita sudah menciptakan begitu banyak skenario, kita sudah menciptakan begitu banyak hal yang kita pikir nantinya akan terjadi. Tapi Bapak Ibu di dalam ketakutan Esau, di dalam ketakutan Yakub, Allah tahu. Allah kemudian hadir untuk menolong Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di slide setelahnya, ya. Allah kemudian menolong Yakub terlebih dahulu sebelum Yakub pergi bertemu dengan Esau. Ini satu langkah yang luar biasa. Allah tahu bahwa Yakub itu dipenuhi ketakutan yang luar biasa, sehingga Allah menolong dia terlebih dahulu sebelum dia melangkah bertemu dengan kakaknya Esau. Kalau kita melihat di dalam cerita yang tadi kita baca, Tuhan membawa Yakub untuk terlebih dahulu bergumul dengan dirinya sendiri, bergumul dengan Allah. Maka kalau kita melihat cerita dikatakan bahwa ada seorang pria yang bergulat dengan Yakub. Saya melihat beberapa tafsiran, itu dikatakan bahwa pergulatan ini terjadi real, itu benar terjadi. Bapak Ibu mungkin pernah nonton pertunjukan gulat, dua orang bergulat satu dengan yang lain. Beberapa penafsir itu katakan ini real terjadi. Dan seorang pria yang dicatat di dalam Alkitab bergulat dengan Yakub, itu adalah Allah. Jawabannya di ayat-ayat terakhir, Yakub sendiri menjelaskan hal itu. Bapak Ibu, pergulatan ini terjadi dengan satu tujuan. Di akhir cerita dikatakan bahwa Allah memukul sendi pangkal paha Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pangkal sendi itu suatu hal yang sangat-sangat penting di dalam dunia pergulatannya. Biasanya kalau itu sudah sakit atau itu sudah masalah, maka sang lawan itu sudah pasti akan kalah karena nggak mampu lagi untuk berdiri dan bergulat. Karena satu tumpuan kekuatan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bergulat itu ya di kaki. Tapi kalau itu sudah dipatahkan oleh sang musuh, maka dia sudah pasti kalah. Bapak Ibu, pergulatan ini Tuhan izinkan terjadi. Bahkan kekalahan Yakub di dalam cerita terakhir ketika Allah mematahkan sendi pangkal pahanya. Ini Allah izinkan terjadi supaya Yakub pada akhirnya belajar untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan Tuhan. Ketika Yakub pada akhirnya melangkah untuk menyelesaikan masalah dia belajar juga untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjumpaan dengan Allah ini, selain Allah menolong Yakub untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam cara dia untuk menyelesaikan masalah hidupnya dia, Allah juga mengubah identitas dia. Yakub sebelumnya itu lebih terkenal sebagai seorang penipu. Bahkan Esau sendiri kakaknya itu mencap dia sebagai seorang penipu. Maka di dalam perjumpaan itu Allah mengubah hati Yakub, Allah mengubah identitas Yakub dari Yakub menjadi Israel.
umat pilihan Allah. Dan kemudian Allah juga memberkati Yakub. Setelah perjumpaan Yakub dengan Allah itu selesai, setelah Yakub selesai bergumul dengan dirinya sendiri, Yakub selesai bergumul dengan Allah, setelah Yakub merasa bahwa dirinya itu sudah beres, Allah sudah membereskan hati Yakub. Setelah itu, baru Allah kemudian menuntun Yakub untuk bertemu dengan Esau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah cara Allah menolong kita untuk berhadapan dengan masalah hidup kita. Allah pada saat itu tidak langsung, ya udah masalah ini kita ambil udah selesai, tidak perlu ada drama ini itu dan lain sebagainya. Kita buat salah satu pihak lupa dengan masalah ini sehingga tidak perlu urus ini itu dan lain sebagainya. Masalah itu tetap ada, Tuhan menolong Yakub untuk menghadapinya, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati Yakub sehingga pada akhirnya ketika Yakub berhadapan dengan Esau, dia bisa menyelesaikan masalah hidup dia dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebelum Tuhan ingin kita mengubah atau memperbaiki relasi kita dengan orang lain, Tuhan itu ubah hati kita terlebih dahulu. Tuhan bentuk hati kita terlebih dahulu, kita pulih terlebih dahulu, baru kita pergi dan selesaikan masalah kita dengan orang lain. Maka seringkali jeda-jeda yang Tuhan berikan di dalam proses kita untuk membangun rekonsiliasi dengan orang lain, yang mungkin hari ini gagal, besok gagal. Jeda-jeda di antara itu, seringkali Tuhan gunakan untuk apa? Bentuk hatimu dulu sebelum kita pergi dan bangun rekonsiliasi dengan orang lain. Pulihkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita pergi dan kemudian berusaha untuk bangun relasi yang baik lagi dengan orang lain yang mungkin selama ini rusak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa Bapak Ibu, saya ketika rekonsiliasi dengan orang tua, rekonsiliasi dengan papa saya beberapa kali cerita. Saya rasa kalau hari itu, saat itu kalau saya tidak terlebih dahulu diubahkan oleh Tuhan, saya ketika hadir, mungkin yang saya lakukan adalah sepenuhnya menyalahkan papa saya. Mungkin yang saat itu saya hadir adalah saya akan merendahkan beliau. Saya akan katakan dia seorang papa yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu di dalam proses-proses itu, Tuhan membentuk hati saya, Tuhan membentuk hati saudara-saudara saya, sehingga ketika rekonsiliasi itu terjadi, itu berlangsung dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk perbaiki relasi yang selama ini rusak, orang tua anak, atau antar suami istri, atau antar saudara yang mungkin kita itu sudah bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa. Kita mungkin bertemu di suatu tempat sekedar sapa, ya udah selesai, padahal kita punya relasi darah yang sangat-sangat dekat, kita punya hubungan keluarga yang sangat-sangat kuat. Maka hari ini Tuhan panggil kita bersama-sama untuk apa? Belajar menyelesaikan itu. Kemudian cara Tuhan menolong Yakub juga adalah di slide setelahnya, Tuhan mengubah hati Esau. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya mengubah hati Yakub, tapi Tuhan ubah hati Esau juga. Maka kalau kita melihat ketika Esau melihat Yakub, dia berlari menyambut Yakub, dia kemudian memeluk dan mencium Yakub, kemudian mereka menangis bersama-sama di dalam satu sukacita yang luar biasa. Allah bukan hanya membentuk hati Yakub untuk mampu menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah juga membentuk hati pihak sana yang selama ini hidup berseteru dengan dia. Allah bukan hanya membentuk hati dari satu pihak, tapi pihak lain pun Allah bentuk. Dan itu cara Allah menolong kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam hati kita, masalah yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya jalan pulang Yakub itu bukan sekedar dia pulang ke kampung halamannya, kemudian menyelesaikan konflik dia dengan kakaknya, tetapi ini adalah sebuah perjalanan untuk kembali kepada Allah. Sebelumnya mungkin dia mengandalkan kekuatan dia sendiri, mengandalkan diri dia sendiri, tapi pada saat itu ketika perjalanan itu kembali, Allah berjumpa dengan dia di dalam kesendirian itu. Dia berjumpa kembali dengan Allah, iman dia kembali dikuatkan, iman dia kembali dipulihkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya memulihkan relasi Yakub dengan Esau, tapi Tuhan juga memulihkan hati yang selama puluhan tahun itu dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, kepahitan, itu Tuhan pulihkan. Selama pelarian, ketakutan terhadap kakaknya itu masih ada, kemarahan dari kakaknya terhadap dia ada, kepahitan itu ada. Tapi pada saat itu Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan relasi mereka, Tuhan pulihkan hati mereka. Maka Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan kita hari ini, orang-orang percaya,
Kita sedang lari dari siapa? Atau kita sedang lari dari apa? Seringkali kita lari dari kesalahan kita di masa lalu. Masalah yang ada di dalam keluarga, kita memilih untuk lari dan tidak mau menyelesaikan itu. Masalah antar orang tua, masalah antar orang tua anak, atau masalah antar sanak saudara. Seringkali kita memilih untuk lari, bahkan seringkali kita lari sangat-sangat jauh. Kita kerja ke tempat lain, kita pindah kota, kita pindah tempat, kita putus komunikasi, kita putus relasi dan lain sebagainya. Mungkin hari ini pelarian kita adalah itu. Kita tidak mau memperbaiki relasi yang sudah rusak dengan sesama kita. Atau pelarian kita adalah, atau kita sedang lari dari luka kita di masa lalu yang kita tidak mau selesaikan. Saya terluka sama orang A, saya terluka sama orang B, tapi saya nggak mau selesaikan. Akhirnya kita bawa luka itu berlama-lama, kebencian itu semakin bertambah setiap hari. Atau mungkin yang kita hindari, kita sedang lari dari trauma masa lalu yang terus kita pikul tanpa mau ditolong. Kita terus membawa hal-hal ini, kita simpan jauh di dalam hati kita dan kita pikir bahwa kita bisa menolong diri kita sendiri dengan berjalannya waktu. Tapi cerita hari ini menunjukkan bahwa Yakub sama sekali tidak bisa menolong dirinya. Dia membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Maka Tuhan datang dan menolong Yakub, Tuhan menolong Esau. Maka Tuhan memanggil kita juga Bapak Ibu. Seperti Tuhan memanggil Yakub untuk pulang, Tuhan juga memanggil kita pulang. Pengampunan Kristus itu memberi kita dua kekuatan ya. Kita yang sudah mengalami pengampunan Tuhan itu pada akhirnya memberi kita dua kekuatan. Keberanian untuk mengakui dan juga membereskan kesalahan kita di masa lalu. Dan juga anugerah untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Pada akhirnya Yakub berani untuk membereskan kesalahan dia di masa lalu. Walaupun penuh ketakutan dan lain sebagainya. Dan juga pada akhirnya Esau berani untuk membuka hatinya, memberikan pengampunan kepada adiknya. Hari ini panggilan Tuhan juga sama bagi kita. Kita yang hari ini lari ke sana kemari, tidak mau menyelesaikan masalah hidup kita. Tuhan juga memanggil kita pulang. Kemudian kita yang selama ini menyimpan kemarahan di dalam hati kita, tidak mau mengampuni, tidak mau melepaskan pengampunan. Tuhan juga memanggil kita untuk kembali pulang. Untuk kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk apa? Berani menyelesaikan masalah kita di masa lalu dan juga berani untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Kiranya Bapak Ibu, kita yang hari ini sedang lari dari masalah hidup kita, berani untuk mengambil langkah kembali dan juga menyelesaikan itu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan kami juga mengaku bahwa seringkali kami berhadapan dengan begitu banyak hal. Kami menyimpan begitu banyak luka di dalam hati kami. Kami pernah membuat kesalahan, kami menyimpan begitu banyak trauma di dalam diri kami. Dan kami tidak mau membiarkan Tuhan menyembuhkan kami. Kami tidak mau membiarkan Tuhan memulihkan kami. Tapi hari ini ya Tuhan, seperti Tuhan memanggil Yakub untuk kembali, memanggil Yakub untuk pulang, untuk memperbaiki kembali relasi yang telah ia sebabkan rusak di dahulu kala. Demikian juga Tuhan memanggil kami untuk kembali memperbaiki relasi yang selama ini rusak. Kiranya ya Tuhan, di tengah berbagai usaha yang mungkin sudah kami lakukan, berbagai rekonsiliasi yang mungkin sudah kami lakukan tetapi tidak menemukan titik terang. Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan sang pemilik hati semua orang di muka bumi ini. Engkau sendirilah yang memberikan hasil dari setiap proses rekonsiliasi yang pernah kami coba untuk lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami, ya Tuhan, untuk bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan memulihkan keadaan Yakub dan juga Esau. Demikian juga Tuhan memulihkan kami ya Tuhan. Memulihkan hati kami terlebih dahulu sebelum kami belajar untuk memulihkan relasi kami yang telah rusak dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia yang mengasihi kita. Setelah pengutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta, kita aminkan bersama. Saya undang kita semua berdiri. Doksologi.
ketiganya yang esa sumber berkah. Jemaat yang terkasih, tundukkanlah hati dan kepala, menghadaplah kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, memimpin, dan memberkati kita semua di dalam segala aspek hidup kita hari-hari. Kiranya Allah Tritunggal berkenan memberikan kekuatan kuasa dari Roh Kudus, menyanggupkan dan mencondongkan hati kita untuk melakukan dan mentaati firman-Nya demi hidup yang sejahtera, memperkenan Allah dan mempermuliakan Allah. Kiranya sungguh Allah Tritunggal memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita ambil saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku,
jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi